Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisha Nur Barokah dengan NPM 1121839. Yang terhormat dosen pengampu analisis riset pasar Bapak Rohman Agusniatika STMM. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan bedah skripsi dengan judul Pengaruh Citra Merek Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Produk Air Mineral Merek Pristine pada Alfamart YPKP. Skripsi ini dibuat oleh Wina Larasati di kampus USB YPKP pada tahun 2023. Yang pertama ada latar belakang. Salah satu merek air mineral kemasan yang telah memasuki pasar Indonesia serta akan dibahas pada penelitian ini yaitu Pristine. Perusahaan yang didirikan tahun 2005, PT Super Wahana Tekno memproduksi minuman Pristine. PT Super Wahana Tekno telah menggunakan teknologi dan kontrol Nihon Trim untuk memproduksi dan mendistribusikan air alkali merek Pristine sejak November tahun 2006. Dan pada saat ini, merek Pristine belum begitu terkenal seperti merek lainnya. Dengan adanya acuan di atas, membuat para pelanggan sangat mempertimbangkan produk yang akan dibeli sehingga menimbulkan keputusan pembelian. Hal ini membuat air mineral merek Pristine harus meningkatkan citra mereknya dalam memicu persaingan yang begitu ketat sehingga meningkatkan keputusan pembelian pada pelanggan air mineral merek Pristine. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Ada 3. Yang pertama, tingkat keputusan pembelian pada air mineral merek Pristine di Alfamart YPKP masih rendah. Yang kedua, ada persaingan dari merek-merek sejenis yang memiliki citra merek yang lebih dikenal. Yang ketiga, ada desain kemasan produk air mineral merek Pristine kurang menarik. Selanjutnya ada pembatasan masalah. Dengan mengidentifikasi masalah yang disebutkan di atas, agar penelitian ini bisa dilaksanakan dengan terarah, maka penulis berpendapat bahwa masalah penelitian yang diajukan perlu dibatasi. Maka penulis membatasi permasalahan pada citra merek terkait keputusan Alfamart YPKP membeli air mineral merek Pristine. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana citra merek dan keputusan pembelian air mineral merek Pristine di Alfamart YPKP Bandung. Yang kedua, seberapa besar pengaruh citra merek terhadap keputusan pembelian air mineral merek Pristine di Alfamart YPKP Bandung. Selanjutnya ada maksud dan tujuan penelitian. Maksud dari penelitian ini adalah untuk memahami peran persepsi merek terhadap keputusan pembeli untuk membeli air mineral merek Pristine dari Alfamart YPKP. Tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis citra merek untuk keputusan pembelian air mineral merek Pristine pada Alfamart YPKP Bandung. Yang kedua untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis pengaruh citra merek terhadap keputusan pembelian air mineral merek Pristine pada Alfamart YPKP Bandung. Selanjutnya ada kegunaan penelitian. Yang pertama ada kegunaan praktis. Untuk peneliti, diharapkan dapat membantu peneliti untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan salah satu media untuk mengembangkan diri pada pengetahuan lain di luar ilmu yang dipelajari. Yang kedua, untuk perusahaan, penelitian ini akan menjadi acuan untuk memahami seberapa besar citra merek mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Yang selanjutnya ada kegunaan teoretis. Diharapkan penelitian ini akan menambah pengetahuan tentang manajemen pemasaran, khususnya yang berkaitan dengan bagaimana citra merek mempengaruhi keputusan pembelian. Selanjutnya ada lokasi dan waktu penelitian. Tempat penelitian dilakukan di Alfamart YPKP di Jalan PHH Mustofa nomor 68, Kota Bandung. Waktu pelaksanaan dilakukan dari bulan Desember tahun 2022 sampai dengan bulan Mei 2023. Jadwal pelaksanaan penelitiannya yaitu dengan kegiatan menentukan objek penelitian yang dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2022, survei, dan menentukan fenomena yang berkaitan dengan objek penelitian, menentukan judul penelitian, pengajuan judul, dan proses bimbingan juga dilakukan pada Desember 2022. Proses bimbingan dilakukan pada Desember 2022, Januari 2023, dan Februari 2023.
Seminar usulan penelitian dilakukan pada Maret 2023, mengumpulkan dan olah data dilakukan pada bulan April 2023, dan sidang ujian skripsi ini dilakukan pada Mei tahun 2023. Selanjutnya ada kerangka penelitian. Pada penelitian ini, kerangka penelitiannya ada 3. Yang pertama, ada grand theory, yaitu manajemen. Yang pertama ada Hasibuan Arifin 2023. Yang kedua ada Abdurrahman Fatoni dalam jurnal Anang Firmansyah dan Budi Mahardika 2020. Yang kedua ada middle theory, manajemen pemasaran. Yang pertama Daryanto dalam Surya 2019. Yang kedua Asauri dalam Sari 2022. Yang ketiga ada applied theory, citra merek. Yang pertama Ciptono dalam Febiana Maison Fadul 2019 dan Ginting dalam Febiana Maison Fadul 2019. Keputusan pembelian yang pertama Bukhari Alma dan M. Cesaria 2020, yang kedua Ciptono dalam M. Cesaria 2020. Selanjutnya ada paradigma penelitian. Bahwa citra merek sangat berpengaruh untuk keputusan pembelian. Seperti identitas citra merek, seperti identitas merek, personalia merek, asosiasi merek, sikap dan perilaku merek, manfaat dan kesungguhan merek itu sangat berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Baik itu pemilihan produk, pemilihan merek, pilihan penyalur, waktu pembelian, dan juga jumlah pembelian. Populasi yaitu suatu wilayah yang digeneralisasikan yang terdiri dari hal-hal atau subjek-subjek yang memiliki kuantitas dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti guna menarik kesimpulan. Populasi pada penelitian ini yaitu jumlah pengunjung Alfamart YPKP pada bulan Maret 2023. Dengan minggu ke-1 sebanyak 1.422 pengunjung, minggu ke-2 sebanyak 2.489 pengunjung, minggu ke-3 1.933 pengunjung, minggu ke-4 1.130 pengunjung, minggu ke-5 760 pengunjung, sehingga total populasinya yaitu 7.734 pengunjung. Sampel. Untuk ukuran sampel ditentukan dengan rumus Konkran menurut Sugiono dalam Mujiron 2020 karena jumlah anggota populasi yang pasti tidak diketahui. Pada gambar di samping ada rumus dari rumus Konkran sehingga didapatkan N sampelnya yaitu 99,98. Sampel untuk penyelidikan ini 99,98 yang bila dibulatkan menjadi 100 konsumen Alfamart YPKP Bandung. Jadi sampel untuk penelitian ini yaitu 100 orang konsumen Alfamart YPKP Bandung. Selanjutnya ada instrumen penelitian dan analisis data. Instrumen penelitian ada uji validitas, yang kedua ada uji reliabilitas, analisis data. Yang pertama ada analisis statistik deskriptif, yang kedua ada analisis verifikatif, yang di dalamnya ada uji asumsi klasik, uji normalitas, analisis regresi linear sederhana, analisis koefisien korelasi, analisis koefisien determinasi. Yang ketiga ada hipotesis, yang di dalamnya ada uji hipotesis parsial atau uji P. Selanjutnya ada karakteristik responden berdasarkan usia. Tabel di atas dari 100 responden, 6 responden berusia antara 16 dan 20 tahun, 84 responden berusia antara 21 dan 25 tahun, 8 responden berusia antara 26 sampai 30 tahun, dan 3 responden berusia antara 31 dan 35 tahun. Terlihat bahwa mayoritas responden berusia antara 21 dan 25 tahun. Selanjutnya karakteristik responden berdasarkan pendidikan.
Pada tabel tersebut diketahui bahwa 1 responden tamat SMP, 84 responden tamat SMA atau SMK, 4 responden tamat diploma, dan 12 responden tamat S1, S2, atau S3. Dapat disimpulkan bahwa responden paling banyak menempuh pendidikan hingga SMA atau SMK. Selanjutnya ada klasifikasi responden berdasarkan pekerjaan. Dari 100 responden, ada 49 responden pelajar atau mahasiswa, 1 responden PNS, 39 responden pegawai swasta, 3 responden wira swasta, 4 responden ibu rumah tangga, dan 9 responden lain-lain. Jawaban tersebut didominasi oleh responden yang menjawab pelajar atau mahasiswa. Hal ini dikarenakan penelitian dilakukan di lokasi berada di dekat kawasan kampus. Selanjutnya ada hasil uji validitas. Dapat dikatakan semua instrumen mulai dari citra merek X dengan semua hal yang dihasilkan nilai R hitung lebih besar dari R tabel, dan variabel keputusan pembelian Y dengan semua item yang dihasilkan nilai R hitung lebih besar dari R tabel, sehingga semua item tersebut dikatakan valid. Selanjutnya ada hasil uji reliabilitas mengenai keputusan pembelian. Memperoleh nilai R variabel keputusan pembelian sebesar 0,882 lebih besar dari 0,6 yang artinya sudah reliable. Selanjutnya ada hasil uji reliabilitas mengenai citra merek. Menggunakan rumus Cronbach-Alpha dengan memperoleh nilai R variabel citra merek besarnya 0,931 lebih besar dari 0,6 yang artinya sudah reliable. Selanjutnya ada hasil uji normalitas. Didapat dari probabilitas ditentukan dengan rumus Kolmogorov-Smirnov dengan nilai probabilitas yang didapatkan 0,102 lebih besar dari 0,05 yang artinya penelitian yang akan dianalisis berdistribusi normal. Selanjutnya ada hasil analisis koefisien determinasi. Hasil koefisien determinasi menggunakan rumus model Summary. R2 mendekati 1 artinya variabel bebas memiliki kemampuan tak terbatas untuk menjelaskan data dan memprediksi variabel terikat. Nilai korelasinya adalah R sama dengan 0,864. Koefisien determinasinya sebesar 0,747 yang menunjukkan variabel independen mempunyai peluang 74,7%. Selanjutnya ada hasil uji T parsial. Menghasilkan nilai T hitung sebesar 17,009 dan nilai T tabel sebesar 1,984. Karena T hitung lebih besar dari T tabel, maka H01 ditolak, maka dapat disimpulkan bahwa HA1 diterima dan H01 ditolak. Hal ini menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara brand image dengan keputusan pembelian. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan untuk penelitian ini yaitu pengaruh kondisi citra merek terhadap keputusan pembelian air mineral merek Pristine berpengaruh positif yang ditunjukkan dengan hasil adjust R-square sebesar 0,747 atau 74,7% yang menunjukkan bahwa keputusan pembelian air mineral merek Pristine dipengaruhi oleh citra merek sebesar 74,7%. Dan T hitung sebesar 17,009 sedangkan nilai T tabel sebesar 1,984 karena T hitung lebih besar dari T tabel yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara citra merek dengan keputusan pembelian. Maka H01 ditolak dan HA1 diterima. Saran. Berikut ada beberapa saran yang penulis berikan terkait penelitian ini. Yang pertama, untuk PT Super Wahana Tekno sebaiknya meningkatkan citra mereknya dengan membuat promosi dengan menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok. Karena di zaman milenial ini, sebagian besar masyarakat menggunakan media sosial, sehingga kemungkinan besar untuk produk air mineral merek Pristine
mengenali ke seluruh masyarakat akan adanya produk air mineral merek Pristine ini, sehingga citra merek yang dimiliki air mineral merek Pristine lebih meningkat, sehingga dapat mempengaruhi kenaikan penjualan. Yang kedua, untuk PT Super Wahana Tekno, sebaiknya dalam memasarkan produk air mineral merek Pristine masih kurang, sehingga keputusan pembelian tidak pada air mineral merek Pristine. Maka dari itu, perusahaan harus membuat strategi agar konsumen lebih loyal dan membeli kembali air mineral merek Pristine dibandingkan yang lainnya. Karena dengan itu memiliki pengaruh yang baik terhadap keputusan pembelian. Yang ketiga, untuk peneliti selanjutnya disarankan memperluas lokasi penelitian menjadi lebih dari satu lokasi serta menambah variabel lain agar jawaban dapat lebih komprehensif. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan terkait bedah skripsi ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.